Yang akan aku bahas sekarang terkait dengan perubahan atau berubah. Ada tokoh filsafat namanya Heraklitus, ayah bunda sekalian, bahwa perubahan itu sebuah keniscayaan. Jadi tidak mungkin tidak berubah, ya. Tidak mungkin tidak berubah. Makanya ada tokoh Yunani kuno namanya Heraklitus bilang, perubahan itu atau memahami perubahan itu ibarat kita lagi mencelupkan kaki kita di air sungai yang mengalir. Nah, tidak akan ada yang tidak berubah. Air yang mengalirnya berubah, terus ya melewati kita. Diri kita pun katanya berubah. Nah, bahkan kata Heraklitus, sel-sel di dalam diri kita pun selalu mengalami perubahan. Makanya ayah bunda sekalian, kalau menyimak iklan-iklan skincare ya di televisi atau di YouTube ya atau di sosial media, iklan-iklan skincare tuh ngajak kita untuk membersihkan sel-sel atau kulit-kulit yang mati ya, sel-sel kulit mati. Kenapa? Karena alamiahnya sel itu adalah mati, tidak abadi, dia berubah. Makanya kalau ayah bunda pengen awet muda, metabolisme secepat mungkin sel-sel kita tuh melakukan perubahan. Jadi bukan sel abadi. Nah, makanya menarik nih. Kalau kemudian selnya abadi, maka justru itu yang berbahaya, yang kita kenal dengan sel kanker. Kan sel kanker tuh sel yang dia menolak untuk mati dan berganti. Dia malah menularkan ke yang lain untuk abadi. Makanya namanya selnya sel kanker. Maka perubahan itu sebuah keniscayaan. Kita tidak mungkin tidak berubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah apa? Perubahan itu sendiri gitu ya. Makanya perubahan itu penting dan kita tumbuh bergerak dalam arah perubahan ya. Kan tidak mungkin kita selamanya kecil. Makanya kadang kalau kita punya anak ya ayah bunda ya, pengennya itu jangan cepat-cepat dewasa ya anak itu ya. Karena lucu banget ya, terutama ketika di 18 bulan ya, 18 bulan sampai 24 bulan itu kondisi lucu-lucunya anak. Udah mulai umur 2 atau 3 tahun itu mulai nyebelin ya, susah diatur, susah diajak mandi. Wah, luar biasa. Tapi padahal tahapan perkembangan anak itu di 1000 hari pertama, dan ada juga literatur yang bilang di 5 tahun pertama ya. Karena itu fase-fase golden age, fase di mana pertumbuhan itu sangat pesat. Artinya apa? Perubahan dan pergantian sel yang terjadi di internal seseorang itu sedang pesat-pesatnya. Makanya sayang banget kalau kita kemudian melewatkan momen-momen krusial di 1000 hari pertama atau di 5 tahun pertama kehadiran anak gitu. Nah, yang miris apa? Balik lagi ke tadi soal buku ini ya. Yang miris apa coba ayah bunda? Yang miris itu justru banyak pasangan yang kemudian ketika menikah tidak menyiapkan membangun keluarga gitu. Jadi aku suka sama kamu, kamu suka sama aku, karena saling suka, yuk kita nikah. Habis kita nikah yuk bulan madu. Sama sekali nggak ada mindset tentang membangun keluarga. Makanya sedih banget ketika mendengar bahwa fakta yang banyak bercerai itu di mana? Di 5 tahun pertama perkawinan, ayah bunda sekalian. Padahal 5 tahun pertama perkawinan itu ada anak yang dititipi yang masih suci dan murni, yang barangkali kemudian disitulah tempat kita ya, di masa-masa golden age itu, masa-masa kita menyimpan, memupuk, menanam yang signifikan sebelum kemudian tinggal kita maintain ya, tinggal kita pelihara sepanjang umur hidupnya. Nah, bayangkan di 5 tahun pertama banyak konflik, malah sampai perceraian. Itu kan tentunya tidak baik-baik aja kan relasinya. Dan ini yang mudah-mudahan bahasan kali ini mudah-mudahan jadi kesadaran dan penggugah ya, supaya kita bisa saling mengingatkan bahwa mindset kehidupan terutama adalah membangun keluarga ya. Jadi kan kita diminta untuk menjaga diri kita dan keturunan kita dari api neraka ya. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Supaya dijaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Nah, mudah-mudahan mindsetnya membangun keluarga. Tapi balik lagi, kita perlu paham bahwa prinsipnya adalah berubah atau perubahan. Kalau di masa kecil kita punya krisisnya fisik ya, kita tidak punya pilihan atas pertumbuhan yang terjadi pada diri kita ya, tumbuh gigi sakit, demam dulu anak itu, dari duduk bisa ke jalan ada yang demam dulu, ada yang sakit butuh divaksin dan macam-macam luar biasa. Kemudian masuk ke masa remaja, kita butuh masuk dalam sebuah kelompok, kita butuh bestie ya enggak, kita butuh ekstrakurikuler. Kenapa? Karena kita
alamiahnya atau fitrahnya anak-anak umur 11 sampai 16 tahun adalah mereka butuh mencari identitas diri dengan cara bergabung dalam kelompok. Makanya tugas ayah bunda yang punya anak umur 11 sampai 17 lah ya, katakanlah 11 sampai 17 itu adalah gimana caranya aku tuh dianggap sebagai bagian dari kelompok bestinya, temennya anak-anak aku. Karena di usia 11 sampai 17, anak-anak itu lebih percaya, lebih meyakini, lebih dekat sama bestinya, sama teman-temannya dibanding kita sebagai orang tuanya. Kenapa? Ya fitrahnya memang begitu. Mereka butuh mengenal diri mereka dengan cara bergabung dengan kelompok tertentu. Ayah bunda ingat nggak waktu zaman kita SMP atau SMA? Kita butuh punya kelompok bermain, ya nggak? Makanya teman-teman yang gabung di Rohis gaulnya sama yang Rohis. Teman-teman yang suka sepak bola gaulnya sama yang suka sepak bola. Teman-teman yang geng cantik lah, katakanlah seneng dandan, ya yang suka pakai bando, gabungnya sama yang kayak gitu. Kan gitu ya, mulai belajar pakai bedak dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian perubahan yang harus kita apa? Jadi kita tuh tumbuh ternyata bersama perubahan. Maka tiap perubahan tuh harus dihayati, dimaknai dan disadari. Makanya kalau di Sintesa Wellness, ayah bunda sekalian, tagline-nya adalah sadar, kenal dan punya kendali. Kita perlu sadar bahwa ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Kita mesti kenal saat ini kita berada pada perubahan apa, dan kira-kira kita punya kendali nggak atas perubahan yang terjadi. Nah, itu penting ya. Tapi pertanyaannya, kira-kira perubahan itu apa? Apa yang dimaksud dengan perubahan atau change ya? Perubahan itu seperti apa? Sederhananya, ayah bunda sekalian, perubahan itu ini. Ya. Perubahan itu sebuah proses perpindahan. Nah, makanya kadang-kadang disebut hijrah. Kalau kita buka hadis Arba'in ya, Imam Nawawi itu kemudian hadis pertamanya yang direkam adalah terkait dengan hijrah ya. Tentang niat sih sebetulnya, innamal a'malu binniyat. Tapi diksi atau redaksinya adalah redaksi hijrah. Semua amal itu bergantung niatnya katanya ya. Barang siapa yang hijrahnya, nah ini ada hubungannya sama ini. Perpindahan, karena kita sedang berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan, melakukan adjustment dengan perubahan. Nah, makanya kemudian perubahan atau perpindahan juga bergantung niat. Tapi ini prinsip pentingnya ayah bunda sekalian. Perubahan itu adalah perpindahan, hijrah dari yang apa adanya, ya seadanya. Jadi apa? Jadi ada apanya. Gitu. Tadinya apa adanya, seadanya, segitu-gitu aja. Jadi apa? Jadi ada apanya. Gitu. Jadi ada apanya. Nah, makanya kalau ditanya pendidikan itu apa? Pendidikan itu proses perubahan perilaku ini nih. Proses perubahan perilaku dari apa adanya jadi ada apanya. Tapi bukan cuma sekedar proses perubahan perilaku aja. Kalau pendidikan mah proses perubahan perilaku yang berkesinambungan. Artinya dia bertahan lama, menetap, bisa diprediksi, bisa diulang dan sebagainya. Kan gitu ya. Apa adanya jadi ada apanya. Jadi ini yang disebut dengan perubahan. Kalau kita hijrah kan perpindahan, berpindah tempat itu hijrah. Tapi kalau hijrah dalam artian perubahan, berevolusi atau melakukan proses pendidikan, maka proses itu ada proses kesinambungan dari ada apanya, apa adanya, ya, seada-adanya jadi ada sesuatu. Kalau istilah ilmiahnya bisa Bapak Ibu cari di banyak literatur adalah perpindahan. Jadi proses perjalanan berkesinambungan, bertahap ya, gradual dari present state, kondisi saat ini ke desire state, kondisi yang diinginkan, gitu ya. State itu kan kondisi atau keadaan. Present state kayak kita update status ya. Status kan keadaan sementara berarti. Jadi state itu kondisi atau keadaan sementara. Nah, ini present state nih. Kondisi keadaan kita di present, di saat ini. Kondisi yang saat ini seperti apa? Lalu kemudian bagaimana perjalanannya untuk kemudian bisa mencapai desired state. Gitu ya. Mudah-mudahan sampai sini bisa jelas ya bahwa makanya kenapa fitur mobilisasi penting. Fitur perubahan diaktifkan penting karena kalau orang-orang yang kemudian mau berubah, orang-orang yang senantiasa mau hijrah, hidupnya adalah perjalanan
gitu. Nah, dan ini yang menariknya ayah bunda sekalian ya, tiap perjalanan akan ada ujiannya.